kata orang Google, kerjaan Anda tidak akan digantikan oleh AI, tapi akan digantikan oleh orang yang menggunakan AI. Banyak yang bilang kan juga ini bubble gitu, akan meletus gitu segala macam. Bakal lama ya harga. Oke, bakal lama. Ya udah. Ya udah. Dampak yang ngerasain ya rakit PC pasti akan jadi susah sih untuk tahun depan dan beberapa saat kemudian. Ini kalau kira-kira kita bikin petisi itu bakal ngaruh nggak ya? Mending beli sekarang. Oke, panas banget padahal udah ada AC-nya. Karena di ruangan yang sesempit ini ada banyak orang yang tiba-tiba datang ke sini. Halo. Mungkin sebagian udah ada yang kenal, sebagian belum. Ini saya juga belum, saya juga nggak kenal. Siapa nama Anda? Hai, nama saya Edward Andrianto alias Ewat. Oke, dari channel lu apa channel lu? Nama saya Edward Andrianto. Iya lagi. Nama asli. Atau strip WATT. Oke, strip WATT. Ewat. Oke, siap. Nanti lihat aja di deskripsi. Kemudian di sebelahnya Mana apa? Saya urut lah. Urut. Channel saya apa ya? Kenalin, saya Reza. Channelnya bisa dilihat di baju. Ya, saya PR dari Asus ROG Indonesia. Oke, mantap. Ini dari WD nih. Enggak. Oh enggak, lu ngapain pakai baju WD? Emang salah Astaga. pakai sih. Yang ada ini doang stoknya yang bawa. WD bisa lah ya. Ketek and tips. Ya, perkenalkan aku Fadil dari channel Suka IT. Oke, dan satu lagi nggak kebagian mic guys. Kenalin. Nama aku Ardi dari Sinau PC. Dari mana? Dari community yang menolak AI. Kenapa lu menolak AI? Kan komponen PC semuanya AI sekarang. Lu nggak suka ngerakit PC? Udah dikasih RAM juga lo. Pegang. Lu pegang apa tuh RAM-nya? RAM dari Kingbank. Oh, berapa giga? 16. Wah, Oh, itu itu, berapa duit sekarang tuh? 3 juta tuh. Iya. 3 juta udah. Satu handphone. Udah hampir setara 30-60 pada zamannya. Oh iya, bisa dapat ya. Mungkin bisa dibakar Masih bisa dapat ya. Zaman sekarang juga dapat kok 36. Enggak, 3 juta. 4 juta. Oh, 4 juta. Oh, naik sekarang. Astaga. Oke. Dan itu adalah pembahasan kita kali ini karena banyak orang yang mengira bahwa kenaikan harga RAM dan SSD ini adalah gorengan penjual. Gimana Mas Asus? Gimana? Langsung Mas Asus nih. Iyalah. Gimana ya? Gorengan bukan? Sebenarnya bukan dari penjualnya sih sebenarnya. Kalau buat jujur-jujuran kita buka-bukan aja kalau misalnya RAM itu, kalau ada yang ngira ini gorengan penjual atau gimana, mainan dari toko-toko gitu atau gimana, itu bukan. Itu Karena bukan pabrik ya? karena memang ini global issue sih, issue, dan memang semua lini produk yang membutuhkan RAM itu terdampak gitu. Terdampak. Gitu. Konten kreator gimana? Apakah lu terdampak oleh harga RAM yang naik? Ya, jadinya nggak bisa upgrade aja. Nggak bisa upgrade. Iya. Padahal lu pengen upgrade ya. Dari 96 ke Iya. 256 gitu. Jadi kayak lu punya capacity 32, lu kan susah jadi ke 64 kan pasti. Tapi kalau kreator kan duitnya banyak. Iya Kan juga ya. punya privilege, punya ordal, Kaya ya. karena ordal brand RAM-nya sendiri. Nah, iya kan? Lu juga kan tinggal Iya lagi. Iya lagi. Nggak gitu guys, nggak gitu. Kalau dari Mas Sinau PC gimana? Dampak RAM sejauh ini? Udah beli? Udah punya? Nggak jadi beli. Masih 16 giga. Masih 16 giga? Masih 16 giga. Rencana beli kapan kemarin? Yang akhirnya memutuskan nggak jadi? Rencana tuh mau beli untuk naikin PC pribadi Buat jadi server buat AI. dari 32. Server AI. Iya, untuk Loh, membuat katanya AI. AI. Bentar, ini bukan AI yang menolak AI, tapi ini AI adalah menolak AI sebagai gimmick. AI sebagai gimmick. Asli ini ya. Gimana tuh? AI itu Kak, ada orang bilang, ini Deketin lagi. Pegang. Kasihan. Nah, gitu. kadang tuh kan ada kayak beberapa komponen atau brand yang mungkin hanya AI-nya tuh AI di gimmick-gimmick doang. Misalkan RAM AI. Emang ada ya? RAM AI. Misalnya. Misalnya. RAM Oke. AI. Motherboard Motherboard AI. AI.
Lu kan ada fitur AI-nya. Ada. Loh. ROG tuh Ada, ROG ada. fitur Itu AI-nya. bukan gimmick. Apa itu yang itu AI overclock, Ah. AI apa lagi? AI cooling, AI cooling, AI overclock, AI tweak, pokoknya itu semua ada di apa namanya motherboard ROG dan Asus. Oh, yang Maksudnya Ardi itu bukan gimmick tapi lebih ke arah overuse gitu ya. AI yang terlalu overuse. Lebih banyak dipakai sebagai ya gimmick-gimmick di marketing lah. Oke. Maksudnya ngomongnya AI padahal bukan AI gitu. Nah, Oke. Iya, I iya, see. itu make sense sih. Iya, betul. lah. Tapi kalau untuk penggunaan AI yang banyak orang pakai sekarang buat cari apa namanya info, Ya, buat generate cari gambar, info. Iya. itu dukung berarti. Karena sekarang ini mungkin ada saya punya dosen yang sekarang lagi di London di Inggris. Ada pegawai Google yang bilang mungkin sekarang ini banyak misalkan ada orang yang pakai AI, kerjaan pada pakai AI gitu. Dan ada orang yang takut, waduh, kerjaan kita nanti bakal digantiin sama AI. Nah, kata orang Google, kerjaan Anda tidak akan digantikan oleh AI, tapi akan digantikan oleh orang yang menggunakan AI untuk pekerjaan Anda. Iya. Karena AI tetap butuh input dari manusia juga gitu ya. Betul. Oke. Kamu pendukungnya Mas ini ya Mas Gibran ya? Kita jauh-jauh dari politik ini. Wah, bahaya nih. Jadi menanggulangi banjir pakai AI. Sebenarnya menanggulangi banjir tuh dari zaman SD juga udah diajarin kan, katanya belajar dari Belanda. Tapi ternyata nggak juga sampai sekarang. Halo. Nah, kita bukan bahas lagi. Kita bahas lagi tentang RAM nih. Iya, RAM. Harganya mahal yang Balik ternyata lagi. bukan gorengan. Kemarin Betul. pabrik chip tuh Micron, mereka Betul. udah Oh, iya. menyatakan nah Ya desain- krusialnya Ya, krusial, dimatikan, bukan dimatikan sih, dinonaktifkan dulu. Nah, berarti secara prospek jualan dari pabrik itu berarti emang lebih bagus di AI. Sebenarnya iya. Jadi ibaratnya mereka produksi 10.000 chip nih, udah langsung diborong di awal gitu kan. Tapi Hmm, betul. kalau dijual ke kita dimenang-mendingin. Iya. Berarti salah kita juga dong. Iya. Iya kan mau beli mikirnya lama. Mikirnya Ini lama. mending itu ya kan Mending. cari yang murah. Akhirnya ya sudah begitulah. Betul. Nah, sekarang harga sudah tidak terjangkau. Lu mau upgrade nggak jadi. Nggak bisa. Terus solusi lu apa? Solusi gua pribadi atau buat semua orang nih? Asik. Pribadi dulu. Kalau lah. misalnya pribadi ya apa ya? Kalau misalnya lo pasti kan banyak orang-orang yang udah nabung buat rakit PC, tapi ujung-ujungnya nggak jadi gara-gara harganya melambung tinggi. Mhm. Ya udah, sabar lagi aja. Cuman kalau misalnya tadi berpacu dengan konteksnya company kayak Crucial atau udah undur diri, bukan undur diri, lebih ke untuk ngebantu company AI itu berarti ya mereka nawarinnya gede banget, which is itu ya mereka juga nggak salah, itu hak-hak mereka untuk cabut juga dari industri ini. Jadi menurut gua ya konsumen orang-orang yang memori itu untuk bikin RAM bukan consumer gamer lagi, udah ganti. Bisnis is bisnis ya. Bisnis Bisnis, bisnis. Ya, jadi benar. ya nggak jadi gitu. Berarti kalau Micron udah mundur, ada kemungkinan produsen lain melakukan hal yang sama juga kali ya. Dengan prospek yang kayak gitu kan. Ada potensi, Ada potensi, tapi selain Micron kan masih ada manufacturer kan masih ada yang lain ya. Aha. Ya 5 kalau yang sisa lain juga lima. sama nih Iya misalkan. juga lagi. Diborong lagi kan. Ya harusnya nanti sih di ini dong mereka dipertanyakan sama partnernya yang ada banyak itu. Oh, ini termasuk Iya. kasus ini ya. Itu dia. Oh iya. Gimana nih kenaikan harga? Kalau dari user kan udah jelas nih mau upgrade nggak jadi ya kan. Dari brand. Sebenarnya mungkin kalau kita lihatnya akan ada dua kemungkinan lah ya gitu, maksudnya, dan dua opsi yang bisa diambil gitu sama buat user juga ini gitu kan. Kalau dari brand kan mungkin ya sekarang tuh lagi karena udah akhir queue jadi kayak masih wait and see lah kan, maksudnya harga udah kayak begini ya nggak bisa digimana-gimanain juga gitu karena kan memang kita nggak manufaktur RAM gitu. Cuma ya banyak yang bilang kan juga ini bubble gitu akan meletus gitu segala macam. Tinggal tunggu waktu. Ya orang yang mikir kayak gitu mungkin akan nabung dulu kan, saving untuk emang nanti ketika suatu saat jatuh baru diserok gitu kan, dibeli. Serok to the moon. Koin dong, Ini meme- sekarang udah meme hampir koin 3 dong. bulan nih. Meme koin Dibeli, nih. baru orang rakit PC gitu kan. Karena kan kalau PC kalau tanpa VGA bisa jalan, tapi kalau tanpa RAM nggak bisa Nggak jalan bisa, kan. Gitu. benar. Jadi emang ini salah satu yang
paling krusial lah mungkin ya seringkali Krusial udah dilupakan. nggak ada, Bre. Oh iya. Salah Sebut lagi. Paling tim lah ya. Salah satu paling tim. Yang paling Kingston, Paling left nih, yang paling paling left. left. Ada ROG. Masuk. ROG. Ini paling dominator. Bang Teddy ya. Ini paling king mana king bang? Wah itu yang ada tuh. Salah satu yang paling penting kan, walaupun emang dulu tuh mungkin nggak jarang apa namanya dipandang cuma ya sekedar ada lah atau gimana. Cuma kan sekarang pas udah naik baru kayak RAM ternyata ya nggak bisa nyala kalau nggak ada RAM gitu. Itu orang yang mikir gitu mungkin saving untuk beli RAM nanti ketika udah bubble-nya meletus. Tapi ada yang kedua juga belum tentu nih, karena kan ini trennya akan masih berlanjut Tambah, kan. AI bakal tambah canggih. Betul. Butuh Kita hardware sendiri tambah banyak gitu kan. dari orang brand nggak tahu maksudnya tahun depan tuh akan seperti apa gitu trennya. Jadi bisa jadi ada kemungkinan juga harganya justru akan lebih naik daripada sekarang. Karena kan sekarang mungkin stoknya masih ada kan, katakanlah gitu Stok yang harga lama harga kan. lama gitu. Ntar 2026 ketika mungkin yang udah pada ada yang udah cabut kayak Crucial dan lain-lain itu mungkin harganya bakal beda lagi gitu. Yang mungkin akan menjadi harganya jadi lebih tinggi ya berdampaknya juga ke komponen-komponen kita gitu, Jadi, terutama apa penjualan namanya berkurang ya. gitu ya. Jadi kan sebenarnya kalau untuk nahan untuk yang kayak gitu ketika yang kejadian yang kedua ya mau nahan untuk beli malahan jadi buntung Iya, gitu benar, sebenarnya. benar. Jadi maksudnya lebih bijak aja sih kalau dari user itu untuk mempertimbangkan mau beli atau enggak, tapi ada konsekuensinya masing-masing gitu aja sih pilihan. Kalau emang butuh lagi. banget, bukan buat seneng-seneng nih misalkan Betul. beli aja nggak masalah gitu kali ya. Atau kalau emang maksudnya masih baru mau mulai juga ya kan bisa mungkin di speknya mungkin nggak yang terlalu baru-baru banget gitu kan, masih ada mungkin. Oke, yang second tapi mahal Iya, gitu ya. mungkin. Nggak ada yang murah sekarang. Enggak, gue jual RAM second Hah? Murah? DDR4 Hah? 1 keping 2,5 ada yang beli. Buset. 8 giga. 16. 8 giga. Sedesperate itu ya. Iya. Aduh. Oh, DDR3 gue masih ada tabungan di DDR3. Jual kali ya. Jadi investasi ya, Investasi. saving. Kalau Anda gimana Anda? Nah, iya, dari lu gimana nih? Dampak lu yang udah lu rasain nih. Dampak yang ngerasain ya rakit PC pasti akan jadi susah sih untuk tahun depan dan beberapa saat kemudian. Pastinya sih. Paling menurut gue sih ya kalau memang lagi nggak butuh-butuh banget bisa dialihin sih mungkin fungsi device-nya kayak beli laptop atau mini PC. Ya mungkin secara untuk sekarang mungkin harganya nggak signifikan kan karena kan ya RAM-nya udah bawaan dan masih bisa difungsikan kayak PC juga. Oke, bentar. Ini berarti laptop ini PC sebagai alternatif. Alternatif sementara. Ada ROG juga guys, tenang. ROG. Laptop dan laptop PC ROG. ada. Masuk, Laptop nggak gaming tuh kan, laptop masuk. gaming nggak boleh dibeli coy, lu gimana? Asus Masuk. ada laptop Kebanyakan Asus gimmick. dan Nah, Masuk. kalau dari mini PC nih, mini PC sama laptop, itu harga udah terdampak belum? Sekarang. untuk kalau misalnya laptop sih sejauh ini masih adem ayem ya, nggak terang isunya nggak sebesar PC lah gitu Oke. kan. Cuma untuk mini PC juga kan karena emang kebanyakan mungkin dia ada jual untuk consumer, tapi kita kan emang fokusnya banyak di project atau komersial gitu. Which is sebenarnya ya apa namanya SUVs gitu kan. Kayak maksudnya maunya apa gitu, customizable gitu. Jadi ya dan itu kan dia pakainya di RAM kan kebanyakan. Jadi untuk saat ini sih belum terlalu ada dampak Peningkatan harga. dampak yang begitu signifikan yang kayak consumer PC ya Nah, gitu. Oke, DIY PC. berarti untuk jadi alternatif bisa ya. Iya. Daripada lo ngerakit PC udah jelas harga RAM naiknya sekian ratus %. Betul. Mini PC naiknya nggak terlalu banyak. Walaupun mini PC dari awal emang udah lebih mahal dari PC rakitan. Iya ya. sih, Untuk tapi saat untuk ini. saat ini Untuk itu saat opsi ini, yang paling make opsi yang paling sense. Karena ya kan ya kalian masih bisa dapat ya desktop like gitu kan untuk kerja. Kalau untuk diganti ke handphone, Kalau ntar handphone Ya, ntar nanti aja. dulu Nah, ya. kalau untuk gaming nih, Heeh. kan sekarang udah bisa pakai external GPU. Lu udah pernah pakai belum? belum sih. Oh, belum juga. banget. Belum. Lu belum juga? Belum. Hardi belum? Ya, gimana? Hardi yang udah pakai nggak ada juga. Nggak pernah. Nah, cuma maksudnya kalau misalnya mini Tapi- PC mungkin untuk gaming tergantung gaming ya. Cuma Iya. misalnya katakanlah gaming yang masih
casual lah gitu yang emang nggak jangan dipakai di babat black meat kok katakan juga gitu. Itu masih playable lah sebenarnya, playable Dan bisa masih gitu. lebih make sense beli eksternal GPU sekarang Betul dibanding sih. beli RAM kan ya. Tuh. Iya sih, bener Iya juga. bener kan. Dulu kan kelihatan mahal karena RAM murah. Iya Sekarang udah lebih mahal kan. Lebih mahal. Gila emang. Betul. Terus kalau dari GPU sendiri gimana? Bakal naik berarti katanya tahun depan. GPU Harga lagi turun nggak sih? harganya Sekarang sekarang lagi Down. agak Down turun semua, lah turun. terusnya. Apalagi kan akhir tahun juga kan, belum tahu nih akan ada chipset baru atau gimana nanti ke depannya kan di tahun depan. Cuma untuk saat ini proyeksinya di tahun depan ya karena dia ada VRAM-nya bisa jadi ada Ikut kemungkinan naik naik. juga ikut naik. Bisa jadi. Naiknya Jangan lah Naiknya. Cuma maksudnya berapanya itu ya nggak tahu gitu. Jadi kalaupun emang sekarang nih lagi mikir-mikir beli nggak ya beli aja. Belinya apa? Asus ROG. Harus ROG kah? nggak harus. Oh, nggak Jadi harus. ada ROG, ada TUF, ada dual. Tenang. Kalau yang Prime juga Prime. bisa. Pro Art. Pro Art. Lu banyak bener punya produk. Iya banyak. Banyak. Tapi kan semuanya ada segmentasinya masing-masing. Segmentasinya. Ini tuh banyak karena supaya user punya banyak pilihan. Oke. Apalagi di yang sekarang tuh banyak yang gue mending yang mana ya gitu. Iya. Kalau misalnya baru mulai ya mendingan yang Prime atau dual Asus gitu ya. Soal Halus, bubble halus. nih, kan tadi kalau yang dulu mining itu kan akhirnya bubar sendiri nih. Dan lumayan cepat waktu itu kan. Kira-kira nih menurut lu bubble-nya bakal meletus atau bakal berkembang terus atau gimana? Tadi kan bakal lama ya harga. Oke, bakal lama. Ya udah. Ya udah. Udah Nggak kejawab. bakal meletus ya. Kalau meletus kan langsung amblek tuh. Tapi Cara meletusnya yang rebelin itu sih, yang menolak AI kayak dia tuh. asik menolak. Oh, iya kan lagi banyak gerakan Iya. menolak beli RAM. Kamu gimana? Menolak AI dan menolak beli RAM juga atau Bukan menolak beli RAM dan juga menolak beli AI sih. Cuman tadi nyambung kayak tadi misalkan butuh yang sekarang lagi butuh banget. Kalau misalkan buat gaming sih kalau tadi pada ngomongin masalah beli mini PC sama terus dipasang GPU eksternal. Kalau dari aku sendiri ngelihatnya mungkin kalau dari sisi harga ya mungkin masih 11-12 lah. Masih mungkin lebih terjangkau ketimbang rakit PC dengan RAM ginian. RAM yang long dim. Cuman dari sisi user akan ngelihatnya kalau itu kayak ribet harus Pasang external beli GPU ya. risernya lah Iya, harus iya, masih benar. apa itu juga ada satu keribetan sendiri. Jadi kalau dari aku sendiri sih lebih enaknya sih mending sekalian ke laptop gaming. Misalkan di harga sekitaran di harga 10-11an Asus TUF itu masih cukup masuk harganya. Dia pengguna laptop gaming ini berarti ya, dia Asus paham. TUF-nya karena kalau kita ngelihat dari produksi sekarang ini kalau ke laptop pasti vendor chip itu akan menyisihkan cukup banyak chipnya ke vendor yang memproduksi laptop karena kan mereka produksinya kan high volume. Kalau misalkan ke toko-toko deh, misalkan toko laptop, toko komputer, toko PC, coba hitung seberapa banyak laptop yang di sana dibandingkan dengan mungkin total GPU atau mungkin juga dengan total memori RAM. Jadi dengan high volume produksinya itu Harganya akan lebih harusnya dari sisi terkontrol. harga akan bisa lebih terkontrol dengan baik. Oke, boleh. Ini Itu, insight yang bagus nih. Yang lebih masuk akalnya sih di situ. Jadi ya laptop aja kalau sekarang ini. Terus tadi masalah menolak AI. Bukannya laptop gaming itu gimmick. Apa Mac aja mendingan? Gimana? Gimmicknya di mana nih? Gimmicknya di mana? Enggak bercanda. Udah enggak jadi. Ganti. Sekarang masalah tadi kalau kan ada orang bilang kita gerakan ini aja, gerakan tolak beli RAM. Jadi kalau mahal nggak usah dibeli. Ya sebenarnya nggak usah ditolak, kita udah nggak sanggup beli juga. Tapi gimana menurut lo kalau misalkan akhirnya kita beneran boykot nih, nggak usah beli RAM sampai harganya turun, bakal turun nggak kalau kita paksa kayak Seperti yang udah kita bicarakan tadi ya. gitu? Kan belum, nggak ada bicara apa-apa. Ya karena sekarang RAM-nya ini kita udah lihat gimana dia crucial exit nih dari pasar consumer. Ya kalau nggak dibeli juga mereka bodo amat. Bahkan semua stok RAM itu akan dialihin ke Diambil lagi AI mereka. semua. Oke. Jadi nggak ada ngaruhnya. Iya lagi. Nggak ada ngaruhnya kita Nggak ada sebagai ngaruhnya. user.
Jadi justru kita harus beli. Beli sekarang. Biar kita tunjukin bahwa pasarnya masih ada. Betul, gitu. dikasih apa namanya ini kapasitas produksi lah buat si pasar konsumer ini gitu. Oke. Gitu. Ini kalau kira-kira kita bikin petisi itu bakal ngaruh nggak ya? Aduh. Siapa Siapa kita? Kita yang jadi Kita siapa? Mesti ngajak siapa nih kayaknya. Iya. Kumpulin Kita tanda tangan siapa? 1 juta user Ini. gitu ya, tapi nggak ada duitnya buat apa juga Iya. kali ya. Oke. Nah kalau Ada dari community udah ada Apa? yang kirim surat community. Oh iya. Pasti. surat, Udah ada yang oh udah kirim ada surat. pasti Udah ya. ada yang kirim surat ke masing-masing vendor. Oke. Sebenarnya ini kita nih juga belum bahas nih kenapa RAM itu kok harganya bisa naik bukan karena sekedar dipesan sama perusahaan AI, tapi ada juga andil di mana si produsen chip RAM-nya ini tuh tidak mau meningkatkan kapasitas produksi mereka. Tidak mau atau tidak sanggup? Misalnya ini kan dua hal Sebenarnya yang berbeda. tidak mau sih sebenarnya. Gitu. Kayaknya sih sebenarnya karena ada statement resminya. Soalnya kan kemarin kan sempat gue baca berita itu SK Hynix kalau nggak salah, mereka udah bilang tahun depan akan meningkatkan produksi sampai 8 kali. Tapi untuk AI juga bukan buat konsumen. Tuh. Berarti ya udah Ya kalau aku sih konspirasi pribadinya mereka tuh tidak ingin karena kenapa? Mungkin untuk menjaga harga. Takutnya tiba-tiba udah digenjot semua produksi. nggak jadi tiba-tiba beli, nggak jadi iya, beli. nggak jadi beli jatuh. Overstock, iya, Dumping bener, semua bener, dong. bener, Aduh. bener. Mungkin gitu ya, tapi cuman konspirasi sih. Nah tapi kalau misalkan tadi kita udah ada yang kirim surat, terus oke lah ntar siapa yang bikin petisi. Kalau dari partner nih, lo kan juga pasti terdampak nih penjualan kan, orang mau Iya ngerakit sih. PC nggak jadi. Kira-kira bakal ikutan demo nggak nih kita ke kita? Lu maksudnya dari brand. Lu jangan mahal-mahal dong, Iya. ini konsumen gua nggak jadi beli nih, gua nggak bisa bertahan ntar. Atau Tuntutan gimana tuh? 17/8 Sebenarnya kalau itu kan memang apa namanya ya di luar kuasa saya lah. Insight-nya aja. Ya cuma maksudnya dari desas-desus yang saya dengar dan omongan-omongan sekitar gitu kan, kayaknya mungkin kita nih ya karena ini kan munculnya tuh di waktu yang emang agak nanggung ya, karena kan ini udah mau akhir tapi juga kita pas lagi ngabisin stok atau gimana ya. Jadi sekarang tuh emang kondisinya lagi wait and see, walaupun emang pasar nih udah bergejolak kayak gimana juga gitu. Cuma mungkin makanya yang tadi saya bilang juga itu yang di 2026 ini adalah mungkin kelihatannya di situ ntar mungkin first half nih kelihatan nanti apakah emang balik lagi demand-nya masih adakah. Apakah orang yang berhenti pada gerakan boykot beli RAM itu gak mau pada beli RAM consumer untuk rakit PC itu sebegitu ngefeknya kah gitu. Kalau misalnya emang demand-nya makin dikit justru bisa jadi ya kata Fadil tadi dialihkan semua, diambil sama produksinya AI. iya diambil semua dialihin gitu kan karena pasarnya udah ada gitu. Mereka tuh udah punya alternatif lain selain kita gitu. Tapi kalau misalnya kita memang ngebuktiin kalau pasarnya memang ini masih ada dengan segini gitu. Pilih apa namanya ininya outputnya juga ada dua. Yang pertama mungkin dia akan ningkatin kapasitas produksinya jadi harganya bisa stabil lagi lebih turun, atau harganya seenggaknya pun kalaupun nggak turun akan stay segitu, nggak bakal terlalu naik lagi karena kan pasarnya masih ada, ya udah dia akan dialokasi ini untuk pasar consumer gaming kayak gitu-gitu, consumer gaming, consumer PC lah gitu kan, DIY PC gitu. Dan ya nyambung juga yang misalnya mendingan laptop atau yang lain, sebenarnya itu balik lagi sih preferensi juga sih, karena kan kalau kita sih Asus memang kita punya semua ekosistem teknologi lah, mau laptop, mau mini PC, mau DIY PC, bahkan semuanya handphone pun kita punya. Cuma balik lagi ke kebutuhan. Kalau emang kebutuhannya untuk mobile ya beli laptop gitu. Cuma misalnya katakanlah ngincar performance dan emang nggak banyak kemana-mana, ya mungkin akan lebih murah atau akan lebih masuk akal untuk build PC gitu untuk saat ini gitu sih. Oke. Jadi ya itu tadi, mendingan dibeli aja biar pasar konsumennya tetap ada. Berarti kita berharap sama Sultan nih, lu kan kreator duitnya banyak, jangan batal beli dong, lu beli gitu. Lu juga, iya kan, Sino PC lu juga jangan jadi batal beli aja udah. Tunjukkan eksistensi kita. Mending Iya. rakit PC. Mending rakit sih. Sebenarnya kayak hashtag mending rakit PC itu udah saatnya untuk beli PC aja sih. Soalnya beberapa kreator lain tuh juga kayak siapa sih?
Ocam, Gaptek kan pada ngeracik dan nge-build. Udah jadi. Udah Oh iya sih. juga, Lo nggak gitu. perlu ngerakit sendiri. Iya juga sih, bener sih. Core mungkin dari Nvidia Indonesia juga di situ kan lo dilihat e-commerce-nya juga ada, mereka juga udah ada rakitan-rakitan tertentu yang tinggal lo langsung beli gitu kan dengan harga yang tidak pakai harga RAM yang sekarang. Udah Kayaknya proven lah, Ya proven udah gitu. proven banget lah kayak gitu. Yang kayak keol-keol kesayangan kalian tuh yang pakai kutang kadang juga ada tuh kan. Waduh. Yang mana tuh? Yang ATX GTX pakai itu ya, GTX. G-nya Gunner. itu juga bagus, cuman kayak kemalan, cuma ya udah. Enggak lah, nggak mahal lah ya. Iya. Iya, Tapi at least itu cukup sebenarnya lah. mereka mencoba membantu Ya, sih. cukup Iya, sebenarnya benar, Iya membantu. kan. Dan Membantu. nggak harus KOL juga sih, beberapa toko PC kayak Enter, COC itu juga masih Untuk- dijual. Atau mungkin memang PC ada dijual bundling untuk bisa ngenahan Betul. harga RAM-nya nggak terlalu mahal gitu kali ya. Jadi disubsidi sama Mungkin. komponen lain gitu. Ya mungkin dengan beli satu whole PC itu harusnya bisa disubsidi. Iya, Mungkin ya, benar, aku sih nggak tahu itu gimana. Itu kan urusan tokonya Iya, juga benar, sih. benar, Iya. benar, benar. Jadi pantengin Tapi ada potensi sih. IG Asus ROG dan Asus ID. Betul. Siapa Iya. tahu ada promo ya kan? Ah, iya kan. Emang katanya ada bundling ya, bundling. Siapa tahu, siapa tahu. siapa tahu. Siapa tahu. Ini kan Belum siapa tahu. ada, berarti sekarang belum 12 ada. 12. 12 Udah lewat. Satu. Tapi lagi ada promo akhir tahun. Bisa, Oke. Oh iya kan iya. promo Natal ya? Promo Natal Iya. dan tahun Tahun baru baru. gitu. Ya, seenggaknya itu dapat kalau nggak salah e-wallet juga dapat atau gaming chair. Ya e-walletnya bisa buat nambahin buat beli RAM bisa. Kan? Oh iya benar. Bisa. Yang chairnya dijual Jadi juga kayak bisa. iya buat Gimana diskon. kalau lu kasih cash Iya. aja? Apa? Daripada lu capek-capek beli kunci nanti dijual lagi kan? Ya, nanti coba beli dulu nanti. Oke. Disuruh beli. Jadi memang belum ada kepastian. Belum ada kedepannya kepastian. bakal seperti apa, nggak akan ada yang tahu. Pabriknya sendiri juga nggak tahu, dari partner juga nggak tahu. Kita tinggal ya udah berharap aja dan jangan sampai mati sebenarnya tadi intinya adalah kalau emang lu punya duit beli aja. Beli aja betul. Kalau pengen alternatif laptop gaming atau mini PC juga silakan aja. udah banyak lah pilihannya gitu kan. Jadi Sama ini sih paling yang udah punya PC jaga baik-baik aja sih PC-nya. Bener. Rawat Itu RAM Sampai kalian. rusak, jangan sampai rusak, jangan sampai rusak. karena klaim Sampai garansinya rusak. susah. Udah susah serius. Garansi susah. Ya karena memang situasinya sih. Emang kalau Asus klaim garansi susah ya? kalau Asus Ah. kita udah ada di Lu ketawa lu. tahu sih Enggak. Udah lanjutnya ngomong apa sih? udah lebih ada dari kita udah punya lebih dari 1.000 service center di seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, iya dan maksudnya untuk di Indonesia sendiri kita udah tersebar di kota-kota besar. Di Semarang pun ada di tempat Ada, TKNT. ada. Di Jakarta apalagi ada di beberapa tempat juga. Jadinya bisa langsung klaim dan kita maksudnya bisa menerima barang apapun ya dari Asus atau ROG gitu, beli dari manapun atau misalnya katakanlah mau motherboard, laptop, handphone semuanya bisa diterima. gitu. Dari distributornya apapun Dari bisa. distributor apapun bisa diterima. gitu. Berarti nggak perlu pusing nyari distributornya. Nggak langsung perlu ke ya service kan center. mungkin ada gitu, mungkin ada pengalaman, mungkin kalian teman-teman nih yang emang beli garansi distri atau Iya, garansi benar. apa, garansi dari mana. Kalau Asus tuh ya walaupun misalnya ada garansi katakanlah dari distributor atau tokonya bilang ini ada garansi ini ya, tapi kalau rusak katanya kan nggak mau pusing atau gimana ya bawa aja langsung ke service center Pasti Asus diterima gitu. ya. Pasti diterima. Soal garansinya ntar katakanlah emang ada human error void atau gimana ataupun nggak berlaku atau gimana nanti akan ada biaya tambahan itu di luar masalah lain lagi. Cuma yang pasti barangnya akan diterima dulu dan kita inspeksi dulu, kita terima dulu sih. Dilayanin lah pastinya. Dilayanin pasti nggak mungkin ditolak gitu. Lebih gampang ya. Nah, Nah, tapi kalau barangnya kayak itu tuh belakang lu tuh. wah gimana tuh? Miku special edition. Terus kalau rusak nggak ada stoknya gimana? Kalau ini jaga baik-baik. Ini kayaknya sih tidur bareng ini Bang. Karena Udah ini jaga baik-baik lagi. limited Jaga edition, baik-baik. limited sangat limited edition dan ini kan collab yang emang dibikin kayak mungkin setahun sekali lah gitu kan, kayak beberapa tahun lalu ada sama Evangelion, Gundam. sama Gundam juga pernah. Nah sekarang tahun ini gilirannya sama Miku dan ini cuma sangat sedikit sekali untuk yang masuk ke Indonesia dan memang mungkin kalau misalnya katakanlah rusak atau gimana amit-amit ada masalah, kalau misalnya masih ada stoknya mungkin bisa diganti atau diperbaiki. Tapi kalau nggak ada ya belang dan Yang jadi ini hijau tiba-tiba ini sendiri makanya ya kan. buruan nih beli terbatas terbatas. teman-teman gitu. Oke.
Harganya juga nggak mahal sebenarnya. Maksudnya dibandingin sama yang versi standar ya. Betul. Dan kalian bisa jadiin ini mungkin investasi collectible item ya. Iya, benar. Collectible item sih, Jadi kolektor. kayak- Iya sih, kalau kolektor sih jangan sampai dipakai sih. Betul. Jadi disimpan aja biar nggak rusak. Dipanasin aja kayak motor tiap hari gitu. Iya, benar. Maksudnya kuning. Dia dipanasin biar thermal paste-nya nggak jadi Iya, semen. nggak Iya, ngerak kan, benar, benar benar, gitu. benar. Biar kipasnya juga muter terus Iya. kan. Dan ya kan? tunggu reviewnya di Tech and Tips. Udah, Bre. Udah ya. Kemarin lu gimana? Oh, salah diedit dulu. Udah, Lihat reviewnya di Tech and Tips kemarin. kemarin. Oke, terima kasih teman-teman udah datang ke sini. Walaupun nggak bisa kasih. ngasih solusi, lu yaping doang dari tadi. Kita tetap nggak bisa beli RAM. Tapi ya sudah, emang kondisinya seperti itu. Warantinya gimana? Waranti apa nih? Apa nih? Waranti RAM. Lah, Lah Oh, kan udah ya. lifetime waranti. Misalkan RAM-nya rusak. Eh. RAM rusak kita balikin ke misalkan ke toko atau kemana. Wah man, barangnya udah nggak ada nih. Atau misalkan ini barangnya ada, tapi harganya udah naik Harganya nih mahal. kira-kira. Kayak sama kayak kita beri RAM lagi dong. Iya, Bisa yang, jadi. yang kemarin kan ada banyak kasus dibalikin duit, tapi pakai harga lama. Udah lama. Terus ada lagi yang di stoknya habis. Ya udah nggak bisa dipapain, lu mau nunggu atau gimana? Ya nunggu akhirnya kan. Iya sih. Gitu. Ya tapi kan RAM di luar kuasa Asus karena Iya. nggak ada. Nanti saya bantu tanyain. Oh, kalau yang Dibantu. ini, Ram. Nah. ROG ini gimana nih? Gua kalau rusak nih klaim kemana nih? Klaimnya tetap klaim. Gimana lu ngapain ada logo ROG di sini? Certified Kolaborasi. lu. Certified ini kan buat Ekosistem. ekosistem. Oh, Jadi gitu. kalau misalnya mau kalian ROG, mau RAM-nya yang ROG juga bisa beli Clef ROG. Iya. Asik. Iya, Ini iya, RAM iya. yang berijazah ROG. Iya, ROG. Ini harganya. Waduh, kirain RAM yang Mau ngomong rusak. apa nih? Mau ngomong apa nih? Karena yang TAF juga ada. Kayak ada. sebenarnya ada tim grup TAF, ada Apeser, dari Apeser bisa dicari di toko-toko terdekat lah. Yang harga lebih mahal dari yang normal. Ya. Gimana ya? Ini mahal coy. Oke. Ya udah, semakin ngelantur mana-mana, kita tunggu harga RAM turun bareng-bareng. Ketemu kapan? Terima kasih. Bye-bye. Bye.